Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Video kali ini saya masih membahas tentang SPMB, Sistem Penerimaan Murid Baru tahun 2025. Kali ini adalah PMB untuk jenjang SKB ya. SKB ini dulu dikenal dengan istilah PKBM ya. Jadi kalau di DKI Jakarta ada yang negeri ya. Oleh karena itu diatur juga gitu bagaimana sistem penerimaan murid barunya. Nah, seperti apa ya persyaratannya, ketentuannya, seleksinya dan juga waktunya? Mari kita simak dalam video berikut ini. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk di-like, share, komen, and subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus terupdate dengan video pendidikan anak dan kulineran. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh tentang apa itu persyaratannya, ketentuannya, seleksinya maupun waktunya dari PMB SKB ya, maka kita akan membahas dahulu dasar hukumnya atau regulasi yang sama ya dengan jenjang-jenjang lain. Yang pertama adalah Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah ya, nomor 3 tahun 2025 tentang SPMB atau Sistem Penerimaan Murid Baru ya. Kemudian ini dituangkan di dalam keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta yaitu nomor 414 tahun 2025 tentang juknis pelaksanaan dari SPMB di DKI Jakarta. Lalu ada lagi aturan yang lebih teknis yaitu keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta. Setidaknya ada 4 yaitu di nomor 47, kemudian 48, kemudian 66 dan 67. Nah, itu semua mengatur tentang bagaimana PMB ya seluruh jenjang itu diatur ya. Nah, bagaimana dengan ketentuan atau persyaratan dari SKB? SKB itu adalah singkatan dari Sanggar ya, Kegiatan Belajar ya, disingkat SKB. Dulu bernama PKBM. Orang menyebutnya dengan pendidikan kesetaraan. Ini adalah pendidikan non formal. Meskipun pendidikan non formal, tentu saja penerimaan peserta didik baru atau PMB ya, penerimaan murid barunya itu tetap saja tentu diatur ya di dalam Peraturan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta. Nah, untuk SKB atau pendidikan kesetaraan ini kan ada 3 ya, paket A, B, dan C. Paket A itu adalah jenjang SD, paket B adalah jenjang SMP ya kan, setara dengan itu, dan paket C adalah setara dengan jenjang SMA atau SMK. Nah, di sini yang menjadi persyaratan usia itu hanya di paket A, di mana disebutkan di situ usia paling rendah adalah 7 tahun per 1 Juli tahun 2025. Nah, sedangkan untuk jenjang atau paket B ya sama dengan jenjang SMP atau setara dengan SMP, dan paket C yang setara dengan SMA itu tidak ada ketentuan usia.
Nah, sebagaimana dengan ketentuan dari penerimaan murid baru untuk SKB, sama ya, tetap harus diutamakan adalah warga Provinsi DKI Jakarta dan dibuktikan dengan kartu keluarga yang dikeluarkan oleh instansi ya terkait, yaitu Dukcapil. Nah, itu tanggalnya adalah 1 tahun sebelum tanggal ya pendaftaran PMB untuk SKB. Yang kedua, pelayanan dilakukan secara luring, boleh datang langsung ke SKB yang dituju, ya SKB negeri yang dituju ya, karena ini DKI kan memiliki ya SKB atau PKBM negeri ya, pendidikan kesetaraan. Nah, ini yang dituju atau secara daring ya, secara daring juga dapat melalui Google Form pada laman pendaftaran https ya /2 s.id pmb.skb.jakarta. Itu pendaftaran secara daringnya. Nah, lalu kita akan ngelihat juga bagaimana dengan persyaratan. Kan tadi ketentuan ya, sekarang persyaratan. Nah, persyaratannya tadi sudah disebutkan, misal usia. Usianya untuk paket A itu paling rendah adalah 7 tahun per 1 Juli tahun 2025. Tetapi bagi paket B maupun C cukup memiliki ijazah atau surat keterangan lulus ya, atau dokumen lain yang menyatakan kelulusan dari jenjang pendidikan sebelumnya. Jadi kalau dia mau masuk SMP ya dia lulus SD dulu kan gitu ya, dari jenjang pendidikan sebelumnya atau bentuk lain yang sederajat. Jadi kalau mau masuk SMA juga ya tentu dia sudah menyelesaikan SD dan SMP, dan itu tentu dibuktikan tadi ya dengan dokumen kelulusan. Nah, lalu bagaimana dengan seleksi? Seleksi itu dilakukan ketika antara pendaftar dengan daya tampung itu kan melebihi gitu ya, melebihi daya tampung. Maka dilakukanlah seleksi. Nah, seleksi itu dilakukan dengan langkah 1, tetap usia tertua ke muda. Yang kedua adalah rerata nilai ijazah untuk jenjang sebelumnya. Jadi paket B-nya dan paket C-nya. Jadi ada jenjang sebelum masuk paket B dan paket C. Lalu yang ketiga, jarak tempat tinggal terdekat dari lokasi SKB. Jadi yang pertama adalah usia tertua ke muda, yang kedua adalah rerata nilai ya pada pendidikan sebelumnya, jenjang sebelumnya, dan yang ketiga adalah jarak yang dari rumah ke lokasi SKB. Nah, yang terakhir nih ya, lini masa. Kapan sebenarnya waktu mendaftar dan pengumumannya? Untuk ini maka kalau memang diatur juga di jenjang sebelumnya, di sini juga yaitu soal tahap. Jadi ada tahap 1 dan tahap 2. Tahap 1 itu adalah tahap pertama di mana pendaftaran ya, verifikasi berkas dan seleksi dilakukan antara 15 sampai 19 Juli 2025. Kan ini pendidikan kesetaraan. Jadi setelah pendidikan formal baru kemudian PMB untuk SKB-nya dimulai. Makanya ini baru dimulai ketika anak yang di pendidikan formal itu sudah mulai masuk sekolah awal tahun ajaran baru. Ini baru dimulai 15 sampai 16 Juli pendaftarannya. 15 sampai 19 Juli ya 2025. Lalu pengumumannya kapan? Pengumumannya 19 Juli. Ya, 19 Juli tahun 2025, daftar ulangnya di 21 dan 22 Juli tahun 2025. Ya, jadi ada yang pertama 15 sampai 19 Juli adalah pendaftaran dulu, kemudian pengumumannya di tanggal 19 Juli ya. Kemudian yang ketiga adalah daftar ulang bagi yang diterima, yaitu antara tanggal 21 dan 22 Juli. Nah, lalu kalau ternyata nih ada yang enggak daftar ulang gitu ya, sehingga ada kursi kosong, maka akan dibuka pendaftaran tahap kedua. Kapan waktunya? Tahap kedua akan dimulai 24 sampai 26 Juli tahun 2025, pengumuman di tanggal 26 Juli, dan daftar ulangnya adalah 28 sampai dengan 29 Juli 2025 ya. Oke, ingat-ingat waktunya bagi Anda yang nanti gitu ya akan mendaftar, karena juga ada yang tidak diterima di pendidikan formal, kemudian tidak memiliki kecukupan
uang untuk melanjutkan jika harus ke sekolah swasta dan tidak diterima juga dalam PPDB bersama di sekolah swasta misalnya, maka pilihan masuk pendidikan kesetaraan bisa. Ini setara kok dengan pendidikan formal tadi ya. Jadi boleh dicoba bagi Anda ya yang memang hendak mendaftarkan anak di SKB. Video ini, semoga ini bermanfaat. Jika bermanfaat, jangan lupa untuk di like, share, comment, and subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus terupdate dengan video pendidikan anak dan kulineran. Dan bagi para orang tua yang ingin mendaftarkan anaknya di SKB atau di PKBM negeri, maka mudah-mudahan video ini bermanfaat ya. Simak waktunya dan juga persyaratan-persyaratan serta ketentuannya. Juga bagaimana sistem seleksinya ketika jumlah ya yang mendaftar melampaui daya tampung. Oke, ya sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk di like, share, comment, and subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus terupdate dengan video pendidikan anak dan kulineran.